Baru-baru ini UOB Gateway to Asian Conference 2023 telah diselenggarakan untuk mengetahui dampak dari penyelenggaraan acara tersebut dan arah minat investor asing menempatkan dananya di kawasan ASEAN, utamanya Indonesia. Saat ini di studio CNBC Indonesia sudah bergabung dengan kami Wholesale Banking Director UOB Indonesia, Harapman Kasan. Pak Harapman, apa kabar? Luar biasa Mbak Anake. Baik, Pak Harapman, seperti apa evaluasi atau mungkin rangkuman dari acara UOB Gateway to Asian Conference 2023? Kita lihat dari acara ini cukup banyak antusiasme daripada peserta, ya. Jadi dari acara ini sebenarnya tadinya kita hanya bisa menampung kira-kira 600 peserta, ya. Tapi yang daftar tuh 700-an, Mbak. Ya, jadi sebagian itu harus kita ikutkan dengan online kemarin, ya. Dan menarik ini adalah 25% itu adalah dari luar negeri sebenarnya, ya. Jadi kita bicara dari seluruh negara ASEAN dan juga dari China, Korea, Hong Kong, ya. Jadi kalau kita bicara Gateway to ASEAN ini seperti juga temanya, sebenarnya kita ini kepingin membuat bagaimana ASEAN ini bisa tumbuh berkembang lagi untuk kedepannya. Ya. Karena kita tahu sekarang ini kan dinamika daripada dunia usaha itu kan memang agak challenging ya Mbak ya. Ya kita bicara sejak COVID impact kemarin, ya, terus ada juga Ukraine-US war, ya, terus tingkat bunga yang naik begitu tinggi, ya, apalagi sekarang lagi kita lihat Israel dengan Palestina gitu ya. Jadi tentunya apa yang kita harapkan daripada Gateway ASEAN ini adalah beberapa hal. Ya, pertama itu adalah bagaimana juga government daripada ASEAN sendiri bisa berkoordinasi dengan lebih baik ya, sehingga kita bisa memberikan policy yang mendukung daripada usaha di ASEAN ya, termasuk menjaga unity dan juga kestabilan politik. Mungkin kestabilan politik di ASEAN ini termasuk yang paling baik ya selama ini ya. Dan juga kalau kita lihat stabilitas ekonomi termasuk inflasi ya, juga apa yang dilakukan oleh pemerintah di ASEAN ini selama ini cukup baik ya. Dengan demikian kita harapkan juga kalau misalkan sekarang ini kita juga banyak dengar decoupling ya, di mana West dengan China ini adanya decoupling itu sehingga juga global sourcing daripada supply chain ini juga berubah ya, sehingga ASEAN ini diharapkan bisa menjadi negara untuk menampung dan mendapatkan benefit daripada perubahan-perubahan yang ada. Ya, jadi ini yang saya rasa event kita ini cukup positif ya, terutama juga nanti tentunya untuk Indonesia yang sebagai salah satu negara yang terbesar di ASEAN. Baik, Pak Harapman, pada UOB GTA Conference 2023 UOB menampilkan UOB Marketplace, di mana ada 3 booth di sana, yaitu ada UOB Digital Connect, UOB The Green Connect, dan juga UOB The Asian Connect. Lalu seperti apa respon peserta di saat itu? Ya. Ini memang ada 3 booth ini yang memang beda-beda ya, dia punya temanya ya. Jadi kalau kita lihat sih memang untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang kepingin renewable, itu mereka itu sekarang ke Green Connect ya. Tapi Green Connect kita itu juga sebenarnya ada banyak subsektornya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat misalkan kita bicara ada green building ya. Nah, green building ini bagaimana kita membuat bangunan-bangunan itu menjadi lebih green, dalam arti kata bisa hemat energi. Ya, dan juga kita bicara sekarang ini adalah seperti green transport, ini mungkin yang akan berkembang ke depannya. Kita istilahnya adalah U-Drive, ya, ini lebih banyak nanti ke electric vehicle. Ya, mungkin Indonesia sekarang ini juga relatively ya mungkin berkembang ya, kalau kita lihat sudah ada banyak juga brand-brand yang ada juga. Saya pikir dengan pemerintah memberikan subsidi ini tentunya akan jadi satu bisnis yang sangat berkembang ya. Nah, kita juga ada bicara mengenai renewable energy, itu adalah U-Solar ya, mungkin Mbak rumahnya sudah pasang rooftop solar belum ini ya? Belum Pak. Belum ya. Nah, mungkin itu juga jadi satu kesempatan yang saya rasa yang sangat bagus ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin kepingin untuk melakukan partisipasi dari segi renewable energy ya. Ini yang menjadi ajang bagi kita untuk bagaimana mendiskusikan dan juga memberikan keterangan ya, sehingga juga kalau misalkan ada perlu financing untuk bicara kepada vendor siapa yang mereka harus berinteraksi, itu bisa UOB bisa memberikan advice dan juga solusinya nantinya. Baik, ini menarik. Dalam salah satu tema seminar dalam UOB GTA Conference 2023, ini ada tema Understanding Value Chain Driving the Asian Economy. Artinya ada penegasan terkait terlepas ekonomi China tengah dalam perlambatan dan tensi geopolitik yang kian memanas. Tapi ASEAN masih akan menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor asing. Mungkin boleh dielaborasi lebih jauh lagi, Pak, terkait hal ini di mata UOB Indonesia?
Nah, ini memang seperti yang tadi saya sampaikan, dengan decoupling daripada ekonomi ini sebenarnya adalah peluang yang sangat besar untuk negara ASEAN itu menarik investor. Ya, cuman memang sekarang pertanyaan adalah apa yang menarik untuk investasi di ASEAN ini? Ya, jadi kalau kita lihat itu setiap negara itu sebenarnya ada apa namanya key advantage-nya. Ya, seperti kita bicara kalau kita bicara mengenai elektronik atau elektrik gitu ya, itu mungkin Singapura dengan Malaysia itu mereka menjadi destinasi karena bisnis semiconductor di sana itu sudah relatively established. Ya, nah kalau kita bicara misalkan industri garment mungkin seperti Vietnam. Ya, nah kalau kita bicara seperti industri otomotif itu Thailand karena memang Thailand itu sudah apa namanya mengembangkan supply chain daripada otomotif itu sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, nah Indonesia ini mining sektor ini dan juga agrobisnis itu menjadi satu yang luar biasa. Ya, jadi apa yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir ini ya, terutama hilirisasi, saya rasa ini menarik perhatian daripada dunia. Jadi kalau kita misalkan nikel itu kita tahu ya, nikel ini boleh dibilang sudah ada relokasi daripada perusahaan-perusahaan China ke Indonesia ya karena bahan bakunya adanya di sini. Ya, nah jadi sekarang pertanyaannya adalah dengan kita sudah melakukan hilirisasi di nikel ini, apa yang menjadi next step-nya? Ya, karena apa yang dilakukan sekarang ini masih semi finished good sebenarnya. Ya, yang kalau kita bicara seperti nikel ini yang kita lakukan seperti API daripada produksi itu akan jadi apa industri nikel ya barang-barang nikel kan banyak ya kalau kita lihat seperti di rumah perabot even sendok garpu itu adalah semua dari nikel atau stainless steel ya tapi yang juga menjadi besar apa peluang yang besar itu adalah stainless steel nikel ini juga bisa menjadi EV ya nah ini yang saya rasa yang menjadi satu hal yang menjadi target pemerintah ya untuk mendorong kedua sektor ini ya untuk menjadi bagaimana menjadikan baterai yang akan jadi base untuk produksi baterai termasuk di dunia ya hopefully ini akan kerealisasi beberapa tahun mendatang ya dan juga menjadi industri turunan daripada stainless steel itu yang memang banyak sekali produk yang bisa dihasilkan ya jadi Indonesia ini saya rasa dengan konsistensi policy dan juga dukungan pemerintah ya kestabilan politik ini saya rasa akan banyak lagi nanti investor-investor yang akan datang untuk berinvestasi sehingga ada nilai tambah yang kita ketahui akan membuat nilai daripada produk ini akan berlipat-lipat dibandingkan dengan kalau misalkan cuma kita menghasilkan bahan baku yang ada. Baik, Pak Harapan, kalau memang nikel ini akhirnya sukses juga bisa digarap oleh pemerintah, seperti apa chance kita untuk bisa berkompetisi dengan negara-negara di ASEAN begitu? Terutama kita tahu juga seperti apa Vietnam ini sebenarnya SDM-nya dan juga pemerintahnya ini sangat tangguh sekali dalam hal tersebut. Memang ini menarik ya, kalau kita lihat ada industri tertentu itu yang mereka itu tidak bisa compete dengan kita karena bahan bakunya nggak ada. Ya, seperti kita bicara yang tadi nikel, kobalt, ya, copper itu kan nggak semua negara ada. Ya, nah cuman memang permasalahannya adalah mungkin kalau misalkan kita lihat contoh industri di Morowali ya, kalau misalkan Mbak nanti ke sana gitu ya, itu perlu memang ada skill set engineer itu yang untuk run that kind of teknologinya gitu. Ya, nah kalau misalkan kita lihat engineer itu masih memang sebelumnya itu adalah dari China. Ya, karena memang di Morowali itu kan boleh dibilang kita masih terbatas ya untuk engineer ya. Tapi apa yang dilakukan yang juga kita lihat itu adalah mereka itu bersedia untuk merekrut orang-orang kita yang lokal, even yang tamatan SMA begitu ya, untuk direkrut sehingga ada transfer of knowledge untuk orang-orang kita gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan kita bicara untuk long term, untuk industri-industri yang lain itu bisa tumbuh lebih pesat ya, tentunya dengan pemerintah itu kita juga memang perlu persiapkan bagaimana sumber daya kita itu supaya untuk bisa lebih mendukung gitu ya karena kalau misalkan kita juga nggak siap sehingga harus ada TKA yang kerja ini kan juga informasinya kan juga kadang-kadang menjadi beda gitu ya kenapa kita nggak merekrut orang kita gitu ya padahal untuk hal tertentu memang kita masih perlu belajar gitu jadi tapi saya rasa sih apa yang dilakukan ini adalah semuanya sudah berjalan dengan arah yang tepat ya, tapi memang untuk membuat industri kita itu menjadi lebih cepat lagi tumbuhnya, saya rasa kalau misalkan sumber daya kita itu juga bisa kita siapkan, itu akan sangat memperlancar dan juga itu akan menjadi benefit untuk kita sendiri. Baik, lalu sebesar apa peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk bisa menjadi epicentrum pertumbuhan di ASEAN? Nah,
epicentrum di ASEAN ini memang kalau kita lihat dengan KTT ASEAN di 42 dan 43 ini jadi satu plan daripada negara-negara ASEAN untuk mencapai kalau kita dengar 20 triliun dolar punya ekonomi gitu ya. Nah, untuk Indonesia ini saya pikir pertama kestabilan politik itu perlu tetap ada ya. Dan kalau kita lihat sih memang dalam 10-20 tahun ini Indonesia itu kestabilan politiknya tetap di sana gitu ya. Dan yang juga kita bicara pada saat acara Gateway itu adalah konsistensi daripada policy ya, which kita lihat tuh Indonesia itu cukup baik ya, dalam arti kata policy kita itu tidak berubah sedemikian cepat sehingga investor itu juga akan sulit untuk memprediksi ya. Nah, kalau kita bicara itu mungkin yang dua hal yang paling penting ya. Kalau kita bicara juga mengenai labor ya, ini juga kalau misalkan kita lihatin pemerintah dalam beberapa tahun terakhir kan juga sudah memperbaiki ya, juga mengenai perpajakan ya. Saya rasa beberapa hal itu terus harus kita dorong ya sehingga kita itu bisa menjadi relatif kompetitif dengan negara-negara yang lain ya. Tapi saya rasa juga hal yang penting itu adalah sumber daya kita itu tetap harus kita persiapkan ya. Sehingga dengan demikian kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang relevan dengan industri yang diperlukan ya, ini juga menjadi peluang untuk orang-orang kita itu bisa berkarya. Baik, Pak Harapman, kita masih dalam target untuk menjadi net zero emission begitu dengan beragam perkembangan ekosistem elektronik vehicle begitu. Anda lihat seperti apa potensi kita ini bisa menyalip negara tetangga kita Thailand dalam hal EV? Ini pertanyaan menarik ya, Mbak ya. Kalau kita lihat Thailand ini mereka industri otomotifnya kan sudah berjalan itu puluhan tahun ya. Jadi kalau misalnya kita lihat supply chain-nya itu sudah sangat jalan. Karena kalau kita lihat misalkan industri otomotif itu bisa ribuan item yang diperlukan untuk membuat satu mobil gitu ya. Nah, memang Indonesia ini kalau kita lihat sih untuk otomotif tradisional yang konvensional maksud saya, itu adalah kita itu memang belum banyak dalam arti kata kita lebih banyak assembly. Kalaupun ada local content itu mungkin 40-50% gitu dan sebagian itu juga masih import ya. Nah, tapi apa yang menarik ini adalah dengan EV ini yang sekarang berkembang di mana tadi nikel industri itu hilirisasi yang kita kembangkan ya. Ini saya rasa ada peluang Indonesia itu untuk menjadi bersaing dengan Thailand. Kenapa? Karena EV itu sendiri kontribusinya adalah kira-kira 30-40% daripada harga satu mobil nih. Ya, jadi kalau misalkan tadinya kita nggak bisa berkompetisi, at least dengan baterai ini kan sudah ada 30-40% kalau misalkan bisa diproduksi di sini. Ya, mungkin yang berikutnya itu adalah baja. Ya, nah kalau kita lihat dengan industri yang ada sekarang ini ya, untuk industri baja ini juga kedepannya saya rasa akan sangat memungkinkan. Ya, sehingga dari segi dua bahan utama ini, kalau kita bisa bicara itu mengkontribusi 50%, ini akan sangat menarik. Ya, belum lagi kita bicara bahannya, komponen-komponen lah. Kalau kita bicara sudah di atas 50%, saya rasa untuk menarik pabrikan ini melakukan produksi di Indonesia, ini peluangnya akan sangat besar dan kita mungkin to some extent itu akan bisa menyaingi Thailand ya untuk terutama di EV car ini ke depannya.